nar alaiha ing atase nar ayyuhal walad idza alimta hadzal hadits wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakar As-Siddiq, meneruskan daripada jawaban Al-Imam Al-Ghazali di dalam sunatnya, beliau mengatakan qala Abu Bakar As-Siddiq, beliau mencuplik daripada kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sinten Abu Bakar As-Siddiq niki? Sahabat itu Rasulullah SAW dan khalifah pertama setelah Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dawakan radhiyallahu anhu, hadhihi al-ajsadu qafasul uyuni aw istibarud dabi fatawakkal fi nafsik. Kata Sayyidina Abu Bakar, jasad ini diibaratkan bagaikan kurungan manuk, sangkar burung. Ngerti kan sangkar burung? Paham enggak? Sangkar burung itu sarung. Sangkar burung. Paham ora? Buta iki lho, paham ora? Tubuh kita, jasad kita ini dirose Sayyidina Abu Bakar diibaratkan bagaikan sangkar burung atau kandangnya hewan atau kandangnya kambing, seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jasad ini bisa jadi ibaratnya sangkar burung, bisa jadi ibaratnya kandang kambing. Fatafakkar fi nafsik min ayyihima anta. Maka pikir-pikirlah kamu yang mana. Maka pikir-pikir kamu di posisi yang mana. Jasadmu itu dadi sangkar burung opo kandangi kambing. Kamu pilih yang mana? Kamu posisinya di mana? Apakah kamu jasadmu bagaikan sangkar burung ini tadi, atau jasadmu bagaikan kandang kambing? Dikengken mikir-mikir kalian Sayyidina Abu Bakar. In kunta minat tuyuril urwiyah fahina tasma' dhanina tabali irji'i ila rabbiki tatayyar sa'idan ila at-taq'uda fi a'ali burujil jinan. Jika kamu, badan kamu itu bagian daripada sangkar burung, jadi sangkar burung, burungnya apa? Jiwamu. Ya, jasad ini sangkarnya, rohmu atau jiwamu adalah burungnya. Jika jiwamu itu atau jika jasadmu adalah sangkar burung, maka jiwamu bagaikan burung yang mahal harganya. Maka ketika burung tersebut mendengar tabuhan gendang, dia akan bernyanyi dan terbang sangat tinggi hingga sampailah dia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwamu akan terbang tinggi karena mendengar tabuhan gendang tadi. Saking senengi. Nah, tabuhan gendang itu diibaratkan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki. Tabuhan gendang itu isinya irji'i ila rabbiki,
dawuhipun Allah yang artinya kembalilah kamu kepada Tuhanmu yang maha pemurah, maha pengasih, yang maha pemberi nikmat, yaitu surganya. Tatayyara sa'idan ila ta'uda fi a'ali burujil jinan, maka jiwamu sebagai burung tersebut, ibarat burung tersebut ketika mendengar tabuhan kendang, ketika dilantunkan firman Allah irji'i ila rabbiki, maka akan terbang tinggi sehingga sampailah pada surga yang paling tinggi. Niku dirose Sayyidina Abu Bakar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar mencuplik kisah sedikit tentang salah satu sahabat yang mana saking cedek yang Gusti Allah, saking dekatnya dengan Allah, saking baiknya kondisi akhir hayatnya, karena amalnya sampai-sampai Kanjeng Nabi ketika si sahabat niki meninggal, Kanjeng Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain, diumumno nang sahabat-sahabat liyane, apa? Ihtazza 'arsyur rahman min mauti Sa'id bin Mu'adz. Sahabat, saiki Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Kon ngerti sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz? Arsy Gusti Allah goncang. Arsy Gusti Allah goncang. Kaya apa wong iki beliau. Sampai-sampai arsy Gusti Allah karena kematian sahabat niki goncang. Dan pernah juga suatu kisah dikisahkan ketika Rasulullah SAW Mi'raj, masalah Mi'raj niku ternyata ketika Kanjeng Nabi dituduhi surga, maka Kanjeng Nabi mendengar suara trompa, suara sandal. Ternyata sopo sandale Sayyidina Nabi Bilal bin Rabah. Wong isih urip sandale wis di surga. Wong isih urip sandale di surga. Bahkan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Kanjeng Nabi Mi'raj. Ditutur iki lho sahabat. Sahabat Bilal bin Rabah. Lah Bilal bin Rabah itu apa ya apa wonge? Gambaran kita. Makanya kita kemarin jangan kita kecil hati dengan postur tubuh ya, dengan jasad kita, jangan kecil hati. Setiap orang dititipi oleh Allah kelebihan dan kekurangan, maka jadikan kelebihan kita menutupi kekurangan. Sayyidina Bilal itu bukan orang yang wantang putih, Sayyidina Bilal itu budak yang budak sing dimerdekakan. Jadi budak sing diselametno dimerdekakan. Sebab imannya, sebab cintanya kepada Rasulullah SAW sehingga diberi kemuliaan sebegitu mulianya. Wong sing di donya tapi sandale di surga. Luar biasa. Nah, termasuk ceritanya sahabat Mu'adz, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini. Dan ada lagi banyak sebetulnya kisah-kisah sahabat-sahabat yang ceritanya ini istimewa. Termasuk salah satu ceritanya sahabat yang meninggal di medan perang dan dia sedang dalam keadaan junub karena dia baru menikah. Ada di perang Badar perang Uhud. Tapi sejarah itu tertulis, ada. Sampai kalau nyari
di kitab-kitab sejarah kenabian ada di situ. Salah satu sahabat yang mana dia baru menikah. Saiki awan niki mang apa awan niki mang rapi ya. Bengi malam pertama besoknya dia belum sempat mandi junub dia sudah mengikut jihad perang musuh wong kafir. Nah di dalam perangnya beliau terbunuh, mendapatkan syahid. Nah biasanya setelah perang usai maka sahabat niki diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari jasad-jasad para sahabat yang lain. Kalau dikelumpukno ngaten paham ya, dikelumpukno disolati, panboten dikebumikan, dikubur seperti itu. Ada yang dikubur di tempat, ada yang dibawa sehingga dimakamkan di tempat khusus seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, pas sahabat ini manggoleki sahabat yang lain yang meninggal dunia, maka terkaget-kaget si para sahabat niku melihat salah satu jasad sahabat sing meninggal niki mumbul teko lemah, mumbul ngawang di lemah ini dengan posisi terbaring dan berair. Maksudnya berair koyo tas digambil banyu. Jadi kaget sahabat. Sopo ya kok iso ono koyo ngene. Jadi posisinya tidak di atas, tidak di tanah, tidak. Tapi mumbul teko lemah ngawang. Dan kotos-kotos banyu koyo mari digambil. Maka dilaporkanlah berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Datanglah sahabat kepada Rasulullah matur, Kanjeng Nabi ini ono kejadian aneh. Iki ono salah satu sahabat sing mati, sing sedo. Niki kondisinya seperti ini diceritakan. Mumbul teko lemah teles, koyo mari digambil. Maka datanglah malaikat Jibril pada waktu itu juga memberitahukan bahwasanya si sahabat ini syahid karena dia setelah malam pertama belum sampai mandi junub dimandikan junub oleh malaikat, dimandikan junub oleh malaikat karena mati ini junub akhirnya didusi junub diatusno malaikat. Ono meneh Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Sayyidina Ja'far At-Thayyar niku adalah termasuk paman apa? Pokoknya ponakan atau pokoknya si dulur cedhek karo Kanjeng Nabi. Entah itu paman supaya kula nggih. Sayyidina Ja'far At-Thayyar niku ponakan misanan apa Kanjeng Nabi. Misanan Kanjeng Nabi. Misanan juga dengan Sayyidina Ali apa kakaknya Sayyidina Ali, itu namanya Ja'far At-Thayyar. Nah Sayyidina Ja'far niki jenenge Sayyidina Ja'far saja. Kemudian dijuluki At-Thayyar setelah beliau meninggal. Jadi Sayyidina Ja'far niku namanya ya Ja'far saja. Kemudian setelah meninggal diberi julukan At-Thayyar. Nah, kenapa? Karena Sayyidina Ja'far niki adalah seorang panglima yang pada waktu itu dikirim berperang di luar Madinah, di luar Makkah, di luar Arab, di daerah di Mesir maupun. Singkat cerita, Sayyidina Ja'far niki meninggal, dan meninggalnya beliau menurut saya putulan semua lengannya putus. Diceritakan di dalam cerita tentang Sayyidina Ja'far ini terputusnya beliau tangannya ini karena beliau sedang memegang bendera. Godeli bendera perang.
tangan kirinya yang pada waktu itu pegang bendera. Pundul tangannya. Akhirnya gendera ini katiru runtuh anak tangan ini lengan pedot. Putus. Jatuh lengan ini. Gendera ini otomatis ya jatuh. Sebelum jatuh ke lemah ke tanah maka diambillah dengan tangan kanan. Si perang mana? Dengan kondisi lengan kiri putus. Maka terputuslah lengan kanan dan terbunuhlah Sayyidina Ja'far tersebut dalam keadaan syahid. Dilaporkan akhirnya dari sahabat yang ikut berperang pada waktu itu bahwasanya sahabat Ja'far atau Sayyidina Ja'far dari Kanjeng Nabi itu sedo. Dan Kanjeng Nabi pada waktu itu di Madinah di masjid sedang majelis ngaji yang sahabat-sahabat yang lain. Karena itu perangnya di luar Madinah. Nah, sebelum pembawa berita datang kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi di majelis ini wis guyu-guyu. Maka datanglah utusan dari sahabat-sahabat yang perang pada waktu itu untuk mengabarkan bahwasanya Sayyidina Ja'far sedo. Maka Rasulullah gujeg mesem. Yo, aku seru Sayyidina Ja'far sedo. Soalnya wong teko iki ngumpul gawe siwi. Tangannya Gusti Allah diganti siwi. Istimewa. Dan orangnya hadir pada waktu itu. Seperti itu. Cerita sahabat terdahulu. Makanya di sini dicuplik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang jika seseorang itu memposisikan jasadnya sebagai kandang sebagai sarang burung, sangkar burung. Maka burung itu menjadi ikon kemuliaan baginya, menjadi menjadi simbol kemuliaan baginya, sehingga diceritakan termasuk simbolnya jasad yang menjadi sangkar burung, bahkan sebagaimana Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Sa'ad bin Mu'ad, ketika beliau meninggal sampai arsy Gusti Allah goncang. Waliyadu billah in kunta minad dawa. Manten-manten Sayyidina Abu Bakar melanjutkan dawuhnya waliyadu billah in kunta minad dawa. Maka na'udzubillah min dzalik, jika jiwamu atau jasadmu ini adalah kandangnya hewan kandang kambing. Kama qala Allah Ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall. Jika jasadmu adalah kandang kambing, maka na'udzubillah min dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka adalah orang-orang yang jiwanya bagaikan kambing, bagaikan hewan. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Fala ta'man intiqaluka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Maka jika kamu sudah tahu posisi kamu di posisi yang pertama atau yang kedua, sangkar burung atau kandang kambing, pilihan. Jika kamu termasuk sangkar burung, maka bersyukurlah, maka bertambahlah amalmu. Jika jasadmu adalah kandang kambing, maka memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu terjaga, dan kamu berusahalah kamu untuk memperbaiki dirimu, sehingga jangan sampai dirimu berpindah dari alam dunia ini menuju ke alam yang lebih buruk daripada dunia ini. Warwi anna Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala utiya syurbata ma'in baridin. Diceritakan bahwasanya Al-Imam Syekh Hasan al-Basri oleh Imam Ghazali dicuplik juga ceritanya Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Suatu hari Syekh Al-Hasan al-Basri ini diberi
minuman yang dingin, diberi minuman yang dingin di gelas, di gelas air yang dingin. Fa akhadha al-qadha wa ghusya alaihi wa saqata min yadihi, maka ditampani, diambillah air tersebut. Nah, setelah menerima air tersebut, bilalah Imam Hasan Al-Basri niki semaput, mau semaput. Jadi mari nampani banyu, kan dikai banyu ditampani, begitu nampani semaput. Beliau langsung semaput. Falamma afaqa qila, kemudian setelah beliau tersadar dari pingsannya, maka ditanyalah, malak ya Aba Sa'id, wahai Imam, wahai Syekh Hasan Al-Basri, kenapa kamu kok tiba-tiba pingsan? Qala dzakartu umniyat ahlin nari hina yaquluna li ahlil jannah. Ketahuilah bahwasanya tadi saya pingsan itu karena saya teringat akan nanti di akhirat ketika orang-orang surga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang di neraka berteriak, memanggil-manggil orang-orang yang di surga, berteriak agar apa? Mereka memberikan sesuatu nikmat yang di surga tadi diberikan kepada mereka. Tolong ya Allah, kita ngelak, kita haus, kita lapar, tolong kasih sesuatu yang bisa menghilangkan haus kami, lapar kami. Seperti itu. Jadi wong-wong wis mlebu surga, wis dikai nikmat, maka berteriaklah orang-orang neraka agar mereka tolong ya Allah, akan mereka diberi sesuatu yang menghilangkan dahaga dan menghilangkan lapar mereka. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, berikanlah kami air, tolong apa kayak ono kirimono banyu, kami di neraka sedang kehausan, atau apapun yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat, tolong aku cipraton ya Allah. Sehingga itulah menyebabkan Syekh Hasan Basri pingsan. Ayyuhal walad, law kana al-ilmu al-mujarrad kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwahu lakana lidah hal min sa'il hamil mustaghfirin hal min ta'id do'ian bila faidah. Wahai anak, ketahuilah bahwasanya ilmu yang tanpa amal, jika kamu merasa cukup dengan itu, atau jika kamu merasa cukup dengan ilmu saja tanpa mengamalkan, maka bagaimana dawuh Kanjeng Nabi tentang setiap malam Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya menyampaikan kepada makhluknya, memanggil atau memberikan woro-woro kepada makhluknya. Hal min sa'ilin, adakah orang-orang yang mempunyai permintaan? Hal min mustaghfirin, adakah orang-orang yang ingin diampuni dosa-dosanya? Hal min ta'ibin, adakah orang-orang yang ingin bertaubat? Seperti itu. Niku setiap malam, terlebih di bulan Ramadan seperti ini ada. Niku sampai ningali hadis-hadisnya di bulan Ramadan, hadir dan keutamaan di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam malam-malam bulan Ramadan niki membuka seluruh pintu rahmatnya, kemudian menyerukan melalui malaikatnya, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, wahai orang-orang, apakah kamu ada yang mempunyai permintaan, maka memintalah, kamu akan diberikan permintaanmu, dicukupi. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah atau fayughfarullah, apakah ada yang ingin diampuni dosa-dosanya, maka meminta ampunlah, maka kamu akan diampuni. Hal min taibin fayatub alaih,
atau fa'atublah. Dan apakah ada yang ingin taubat, maka bertaubatlah, aku akan mengampuni atau akan diampuni atau akan diterima taubatnya. Doian bila faedah. Nah, jika nggak ada amal, maka bagaimana itu? Ya pastinya sia-sia. Karena meminta niki pasti melakukan. Dongo ini ya kelakuan, ngelakoni. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan ini diangkat jaluk seperti itu, jaluk sepuro ya ngono padha nglakonono apa sing dadi lakonane wong jaluk sepuro, maca istighfar. Kepengin di sepuro dosane ndak gelem istighfar ya maka tidak akan diampuni. Kepengin taubat ya harus meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwi anna jama'atan minas sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dzakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ala bisawab. Itu saja dulu. Bentar. Insyaallah disambung di pertemuan besok. Mungkin apa yang kita kaji pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat maslahat kita dan Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillah.